Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Saya berharap dan berdoa semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan diberi keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita semoga Allah sampaikan kepada junjungan kita, Nabi yang agung dan mulia, Nabi Muhammad SAW. Marilah kita tuliskan salawat kita di kolom komentar sambil kita ucapkan bersama-sama. Semoga apa yang kita lakukan menjadi bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berhati-hatilah dalam mengerjakan solat. Ternyata ada solat yang dibenci oleh Allah dan Rasulullah. Kebiasaan solat yang salah harus dihilangkan dan segera diubah menjadi sesuai dengan rukun solat agar tidak dibenci oleh Allah dan Rasulullah. Allah dan Rasulullah sudah mengingatkan melalui dalil dan hadis untuk tidak mengerjakan solat seperti ini. Dalam 5 rukun Islam, solat adalah termasuk ke dalam rukun kedua yang wajib dikerjakan, meskipun berada pada kondisi yang tidak memungkinkan. Solat tetap wajib untuk dikerjakan. Meskipun tidak bisa berdiri, maka boleh dilakukan dalam kondisi duduk, berbaring, bahkan bisa dikerjakan dengan hati. Karena itu, sangatlah tidak logis apabila seorang mengaku beriman kepada Allah namun meninggalkan ibadah yang berfungsi sebagai tiang agama. Sekalipun solat merupakan tiang agama, ternyata ada beberapa jenis solat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ajaran Islam, solat bukan lagi ibadah yang perlu dipertanyakan tentang status hukumnya. Banyak dalil Al-Quran maupun hadis, Allah Subhanahu wa ta'ala serta Rasulullah SAW telah menetapkan dengan jelas mana solat yang wajib dan mana yang sunnah. Namun meski demikian, masih banyak yang menyepelekan solat. Rasulullah SAW bersabda, inti dari segala perkara adalah agama Islam dan tiang penopangnya adalah solat. Hadis riwayat Tirmizi. Meskipun solat merupakan tiang agama, namun bagi segelintir muslim saat ini, kedudukan tersebut kerap kali dianggap enteng. Alhasil, solat yang seharusnya mampu mendatangkan pujian dari Allah justru berubah menjadi ibadah yang sangat dibenci Allah dan Rasulullah. Bagaimana tidak? Esensi utama dalam solat adalah mencari ketenangan dan kekhusyuan. Mengerjakan solat harus dengan ketenangan dan kekhusyuan, atau yang biasa disebut dengan tumakninah. Solat tanpa tumakninah bisa menghilangkan roh dalam solat itu sendiri. Parahnya lagi, solat yang seperti cacing kepanasan, terburu-buru tanpa menyertai tumakninah sering terjadi di sekitar kita. Ada hadis yang perlu kita ketahui, di mana Rasulullah pernah mengibaratkan orang yang solat tanpa tumakninah sama dengan kejahatan, seperti seorang pencuri. Rasulullah SAW bersabda, sejahat-jahat pencuri adalah orang yang mencuri dari solatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dia mencuri dari solatnya? Beliau menjawab, orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad. Kondisi yang dijelaskan dalam hadis ini ternyata berangkat dari pengalaman Rasulullah SAW bersama para sahabat. Hari itu, setelah Rasulullah selesai sholat berjamaah, tiba-tiba seorang laki-laki masuk ke dalam masjid dan langsung mengerjakan sholat sendirian. Anehnya,
ketika solat, laki-laki itu melakukan gerakan ruku dan sujud tanpa disertai jeda. Melihat hal itu, Rasulullah kemudian berkata di hadapan sahabatnya, "Apakah kalian menyaksikan gerakan solat laki-laki tersebut? Barang siapa yang semasa hidupnya melakukan solat seperti itu, maka dia meninggal tidak dalam keadaan Islam." Tak berhenti sampai di situ. Di hadapan para sahabatnya, Rasulullah juga mengatakan model ibadah seperti itu ibarat seperti burung gagak yang sedang mematuk darah, atau seperti orang lapar yang hanya makan sebutir atau 2 butir biji kurma tanpa pernah merasakan kenyang. Dalam buku Agar Solatmu Makin Khusyuk, karya Syekh Muhammad Sahih Al-Munajid, dijelaskan salah satu dosa orang yang mengerjakan solat adalah tidak memperhatikan rukun solat, yaitu tumakninah. Memang tidak ada yang bisa menyangkal tentang perkara diterima atau tidaknya suatu amalan. Hanyalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebagai umat muslim, kita juga harus mengetahui bahwa ibadah-ibadah yang telah ditetapkan rukunnya tidak bisa diubah ataupun dilanggar. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.